Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'an inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla, Rabb yang maha pemurah lagi maha penyayang. Hari ini kita berkumpul di majelis Jumat untuk bersama-sama beribadah dan merenungi nikmat serta anugerah yang telah dikaruniakan kepada kita. Sejenak mari kita hentikan aktivitas kita untuk mengingat bahwa setiap nafas yang kita hirup, setiap langkah yang kita ambil, dan setiap rezeki yang kita nikmati adalah rahmat-Nya yang tak terhingga. Mari kita ungkapkan dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai umat yang beriman, kita juga tidak boleh melupakan tauladan yang luar biasa yang diberikan Allah kepada kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan contoh terbaik dalam berbuat kebaikan, bermuamalah dengan sesama, dan menjaga kebersihan hati. Beliau adalah sumber inspirasi dan petunjuk hidup bagi umat manusia. Dalam kesempurnaan ajarannya terkandung nilai-nilai kebaikan dan kebijaksanaan yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu mari kita sampaikan shalawat kepadanya. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang bersalawat kepadaku sekali saja, niscaya Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Dan tak lupa khotib mengajak kepada diri sendiri dan seluruh jamaah untuk senantiasa memperkuat ketakwaan kita kepada Allah dengan mengamalkan kebaikan, menjauhi keburukan, dan senantiasa menjalankan perintah serta menjauhi larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini khotib mengajak kepada kita semua untuk menjadi orang-orang yang mampu menebarkan kebaikan di lingkungan kita masing-masing. Kita harus mampu menjadi agen-agen kebaikan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi orang lain. Rasulullah SAW telah menegaskan dalam hadisnya bahwa orang yang paling baik adalah mereka yang mampu memberi manfaat kepada orang lain, sehingga keberadaan kita dalam komunitas kita masing-masing harus bernilai dan memberi sumbangsih positif. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Dan siapa berbuat kebaikan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan keburukan sebesar
sekadar darah pun niscaya dia akan melihat balasannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, kullu ma'rufin shadaqatun, setiap kebaikan adalah sedekah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita perlu sadari bahwa dalam setiap langkah kecil yang kita ambil terdapat potensi besar untuk menciptakan perubahan positif dan kebaikan dalam kehidupan ini. Menjadi agen kebaikan bukanlah tugas yang sulit atau eksklusif. Justru sebaliknya, itu adalah panggilan bagi setiap individu untuk membantu kemaslahatan lingkungan sekitarnya dengan tindakan-tindakan positif. Bukan hanya dengan hal-hal yang besar, kebaikan bisa kita lakukan dimulai dari hal-hal yang kecil. Karena tindakan kecil bisa menanamkan benih kebaikan pada orang lain. Tersenyum pada orang lain ketika bertemu, membantu tetangga, bersedekah dengan ikhlas, atau memberikan dukungan moral kepada teman yang sedang mengalami masalah adalah contoh perbuatan kecil yang dapat memiliki dampak yang besar. Tindakan-tindakan kecil ini jangan dianggap remeh karena sejenak adalah sebuah kebaikan yang dapat menjadi sumber motivasi dan inspirasi bagi semuanya. Setiap tindakan kebaikan walaupun tidak memberikan manfaat langsung, tetapi bisa mengilhami orang lain untuk mengikuti jejak-jejak positif yang akan mewujudkan kebaikan pula. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam firman-Nya, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'an inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Masyaallah muslimin rahimakumullah, dari ayat ini sudah jelas bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk menjadi penebar kebaikan dengan menghindari sifat perusak tatanan kehidupan. Kita diperintahkan untuk menjadi agen kebaikan, dan dengan upaya ini maka kita akan dekat dengan Allah yang pada muaranya kita akan dikaruniai rahmatnya dalam kehidupan ini. Di era modern saat ini, berbuat kebaikan dan memberi inspirasi positif bagi orang lain sangatlah mudah. Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebaikan yang kita lakukan tidak hanya berdampak pada lingkungan sekitar kita, namun kita bisa berbuat baik dengan mudah dan memberi dampak yang luas tanpa batas waktu dan tempat. Kebaikan-kebaikan bisa kita lakukan secara digital dengan berperilaku baik di media sosial. Caranya adalah dengan menjadikan media sosial tempat yang nyaman, sejuk, dan damai dengan konten-konten yang positif, jauh dari berita bohong, ujaran kebencian, dan saling menjelekkan satu dengan yang lainnya. Kita bisa memanfaatkan media sosial untuk memproduksi konten yang baik dan bisa dipertanggungjawabkan, dan menghindari perilaku membagikan konten informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan menimbulkan kegaduhan. Kita harus benar-benar selektif dan dalam membagikan informasi dengan memastikan kebenarannya melalui 3 hal: tingkat kepercayaan asal-usulnya, isi informasinya, dan kredibilitas media pembawa beritanya. Selain itu, kita harus paham benar apa yang kita bagikan, karena semua itu akan diminta
dimintai pertanggungjawaban. Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm, inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak engkau ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati nurani semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berbuat kebaikan walaupun kecil akan lebih berdampak daripada hanya berbicara saja tentang kebaikan, sehingga perlu kita budayakan untuk mewujudkan kebaikan dalam wujudnya, alias bukan hanya wacana saja. Allah sendiri telah mengingatkan dalam Al-Quran bahwa Ia membenci orang-orang yang hanya berbicara namun tidak ada tindakan yang nyata. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Oleh karena itu, mari mulai dari diri kita, mulai dari hal-hal yang kecil, mulai dari sekarang menebar kebaikan, mulai dari sekarang menguatkan komitmen untuk terwujudnya kemaslahatan di lingkungan kita dengan tindakan nyata. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian beberapa hal yang perlu kita perkuat untuk mewujudkan kebaikan di lingkungan dan di kehidupan kita. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menganugerahkan kejernihan hati dalam diri kita, sehingga bisa senantiasa mendapatkan kebaikan demi terwujudnya peradaban yang maslahat dan mulia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul quddus salam wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul syaraf wal ihtiram. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم